Hai guys, it's me Askia Namira. With me Diandra Ramadhana Lintang Lestari di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai there, what's up? Balik lagi sama Diandra di program podcast Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat cantik, yaitu Kak Desi Ramadhani Maghfiro Ayu Putri. Biasa dipanggil Kak Vira. Sekarang Kak Vira menempuh pendidikan di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Desain Komunikasi Visual. Oke, langsung saja kita sapa Kak Vira. Halo. Halo. Nah, aku ingin tanya dulu, apa kabarnya Kak Vira? Kabar? Alhamdulillah baik. Bundanya Kak Vira, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, jadi Diandra mau tanya nih, kesibukan Kak Vira sekarang apa? Kesibukan? Alhamdulillah. Vision sembah bulan dengan saya ada tugas itu. Oh oke, berarti kesibukan Kak Vira selain mengajar murid-murid di fashion show juga belajar di kuliah. Ya. Oke, di sini Diandra ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada Kak Vira. Sekedar sharing-sharing aja sih. Ini Diandra juga udah nyiapin pertanyaannya. Oke, langsung saja kita tanyakan ke Kak Vira ya. Pertanyaan pertama, Kak Vira sejak kapan sih mulai di dunia modeling? Sejak kapan? Oh, TK. Iya. Dulu waktu saya ada fashion sembah development dulu lah saya suka fashion Dennis ICP lapang fashion this biên đại đoạt là satu là Belinda Shinda fashion itu. Oke, berarti sudah mulai fashion show mulai dari TK ya? Terus sering ngisi ini acara-acara di TK-nya, katanya dulu di Karya Mulia bersama teman-temannya yang tunarungu, terus SD, SMP mengikuti lomba-lomba, terus alhamdulillah menang, itu buat semangat dia sampai sekarang. Oh iya, berarti mulai dari TK sampai sekarang sudah mulai bisa di dunia modeling. Oke. Nomor 2, ini pertanyaan untuk Kak Vira dan Bunda. Apa Kak Vira itu sudah memiliki bakat di modeling sejak kecil? Atau mungkin masih nyoba-nyoba yang lain? Atau langsung saja ke dunia modeling? Vira punya bakat di modeling, fashion, senang. Vira punya bakat fashion, Bali, Jadi punya bakat selain fashion, dia punya bakatnya dance, nari. Sekarang nambah sih desainer, mau ke desainernya itu. Dia film. Oh, artis film. Oke, berarti wah sangat banyak ya bakatnya Kak Vira selain di dunia modeling juga. Tadi saya juga baca portofolionya Kak Vira juga punya cita-cita menjadi desainer dan di bidang modeling juga. Oke, berarti Kak Vira memang tidak pantang menyerah ya. Oke, ini pertanyaan ketiga, Kak Vira pendukung utamanya siapa sih kalau boleh tahu? Siapa yang sangat menginspirasi Kak Vira dan selalu ada untuk Kak Vira? Boleh diceritakan? Vira berfashion ini karena siapa? Karena papa atau mama atau siapa?
gitu. Yang sering dampingi Vira siapa? Yang sering nemani Vira siapa? Ayah đi bên ba bà đang là số bà nãy là bà vệ sinh đi bên ba vệ sinh phía là đã bên là vệ sinh đi đi sớm bữa đến rồi bà là đi sát nãy đi bữa đến là bà đi Deg-degan. Iya. Jadi selama ini Iya. kalau ikut lomba pasti ditemani mama papahnya. Kadang-kadang kalau ada suruh muter-muter gitu di panggung tuh deg-degan gitu. Berarti selalu ditemani sama mama papa ya. Nah. Oke, dan seputar modeling nih di mana aja sih Kak Vira pernah lomba, dan boleh diceritakan yang paling berkesan waktu lomba, pengalaman paling berkesan. Vira ikut lomba di mana aja sebutin. Terus yang paling Vira berkesan, Vira sampai nangis kan di Putri Nusantara itu pas sakit. Vira lomba Putri Lomba. Nusantara kan sakit. Eh, Lomba di mana aja, lombanya Vira di mana aja. Vira sembah teman-teman Lapa putih lus dan là đi Vira batu apa ba benar beda là để là sẽ là về đi bên là ba bơ tê phê sẽ để là đưa li để là sang ba shisha afanat ya ba đa pháp yêu tuyệt sẽ Jadi pas lombanya sih macam-macam ya Mbak. Iya. Ada waktu itu pernah jadi juara putri batik di Kediri juara 1, Iya, juara terus 1. di Mojokerto juga putri duta batik di juara 2, terus di Gresik juga gitu runner up 1, di Jakarta pernah finalis 10 besar, Iya. di putri remaja 20 besar. Terus Bragawati terbaik di top model, dan Putri Nusantara ini yang paling berkesan dia waktu itu memang dia sudah kan ada tanya jawab juri. Iya, betul. Ada tanya jawab juri. Nah, dia tuh kondisinya bicaranya sudah kurang jelas. Nah, dia waktu itu kondisinya sakit suaranya serak. Dia betul-betul down sekali itu. Soalnya pas itu hari pertamanya audisi dia masuk final, terus masuk grand final. Pas grand final itu ada tanya jawabnya. Itu dia down sekali, mama aku ini sakit mama, suaraku tambah nggak jelas mama. Nah waktu itu memang itu paling berkesan sekali di itu lomba Putri Nusantara. Dia interview, di perkenalan nama, wis motivasi apa gitu, terus tanya jawab sama juri. Itu dia betul-betul gemeter dan karena suaranya nggak jelas. Nah itu pun semua panitia dan jurinya tidak tahu kalau kondisinya Vira seperti itu. Gitu, kondisinya Vira ada kekurangan seperti itu nggak tahu semua. Terus itu pas dia berusaha semaksimal mungkin untuk memperjelas suaranya, dia udah selesai itu bicara itu dia langsung di panggung dia nangis, mama suaraku jelas nggak mama. Dan itu panitia saya ngomong sampai merinding, panitia sama jurinya itu panitia sampai meluk saya di belakang panggung nangis, loh ibu kok nggak bilang kalau putrinya ibu seperti ini kondisinya, kalau bilang kan saya ini ya ini ada ini dah terharu, penonton banyak nangis waktu itu. Jadi itu bagi Kak Vira adalah pengalaman yang paling berkesan dan tetap inget ya. Oke, nah kalau suka dukanya Kak Vira selama terjun di dunia modeling itu apa sih suka dukanya? Apa Vira nggak sukanya di fashion apa? Vira senangnya di fashion apa? Ya. Nggak sukanya apa? Vira nggak suka fashion apa? Và đưa đã phía lại sự xem phía lại sự về set xưa ya
Apa itu adalah vision di seolah ACP dulu việc bấm apa siapa là nis ayo ikut baru bayin dia lagi ya bấm siapa vision dia lagi siapa là để cho nó vision dia lomba nis vision siapa vision bayin Oke. Jadi waktu TK itu kan disuruh sama gurunya, suruh ikut. Ayo udah ikut aja Vira, ayo Vira. Ah, Vira malu. Terus akhirnya kok dicoba latihan di rumah kok bisa, seneng. Jadi akhirnya suka lesson itu gitu. Oke, berarti mulai dari kecil Iya. udah ada, oh kok enak gitu, jadi sampai iya. sekarang. Oke. Nah, ini nih yang paling pengen Diandra tanyain ke Kak Vira, yaitu gimana sih kesulitan Kak Vira saat mungkin pernah mengikuti lomba yang bersama teman-teman umum, dan ya itu apa sih kesulitannya, dan juga kesulitan berteman dengan teman yang umum apa saja kesulitannya. Vira kalau lomba itu Vira yang takut, yang susah tuh apa? Pas jalannya atau pas ada tanya jawab juri atau apa? Vira yang susah, yang takut apa kalau lomba? Fear là sulit dan susah hafal. Sudah omba sebab bamba. Đó bamba pada đứa sao bà đứa bamba apa ya đến đây đứa bamba. Jadi kalau ada lomba fashion yang ada interviewnya gitu, perkenalan itu sudah takut sekali gitu. Terus akhirnya mama bantu, iya tenang gampang, nanti itu baru tenang dia. Oke. Jadi kadang masih nervous, Iya, itu takut. soalnya kan kalau juri ngomong kan dia juga masih belum paham, belum dengar kan, maksudnya Iya, nggak dengan jelas. Itu yang pertanyaannya. takutnya pertanyaannya apa yang ini. Oke, nah ini nih juga pertanyaan yang pengen banget Diandra tanyain setelah yang tadi. Apa sih, gimana tipsnya Kak Vira membagi waktu antara kuliah dan modeling? Vira caranya bagi waktu kuliah sama ngajar, sama kalau ada job, ada suruh ngajar, sekolahnya Vira tuh bagaimana bagi waktunya? Oh, mama aja yang ngomong. Gimana deh bagi waktunya? Bisa bagi waktu. Đến đây. Oke, tenang. Oke. Sebab dia apa dia sebab dan saya dia ada tugas dalam diut sini dalam sempan baik bấm dalam pada tu sampai dalam sebab dalam pian ba đến đi ba để đào sao là tôi sang ba sự đây sẽ đom ba là đúng ba để đào sao và đàn là sang ba cho ba đi liền yêu sẽ đào và từ đi về lại bây giờ đàn là về sen xem băng bữa lật đi đa đôi băng bữa đa đi là pinin đa là bắt đôi bữa về lại bị lấy phía xe bớt xem được ba là bayar mà bị Ya, đã bingung. là từ hiện này bây giờ đôi băng bữa đây mà bị
Mama bawa dan sama bapin dengan ba sulan dayin. Jadi waktu semester 1 Iya. itu mama masih dampingin. Tapi sekarang semester 2 aku udah bilang sama mama papa aku Sudah bisa mau mandiri. Pokoknya mama papa nggak perlu khawatir, aku mau mandiri. Aku bisa bagi waktu antara kuliah, ngajar. sama job. Pokoknya mama papa nggak boleh khawatir, aku mau mandiri gitu. Keren, Aku keren bingung sekali. juga Karena tugasnya banyak. banyak, Orang iya. tidur sampai jam 4 pagi katanya ngerjakan tugas. Dan Iya. masih penembak. Oh, belum sempat makan kan. Oke, nah selanjutnya buat Kak Vira, apa sih motivasinya Kak Vira atau keinginan Kak Vira apa sih untuk menjadi seorang guru ngajar di modeling ya Bunda? Iya, apa motivasinya? Vira jadi guru itu mau apa? Jadi gurunya teman-teman yang tunarungu itu mau motivasinya apa? Biar teman-teman percaya diri atau apa? Motivasinya. Jadi kemauannya Vira apa untuk teman-teman? Pada motivasi Iya. pada diri nih apa? Jadi maksudnya Vira tuh untuk biar teman-temannya biar bisa percaya diri kayak Iya. Vira, biar berani gitu loh, biar sosialisasinya biar ini apa namanya nggak terlalu Insecure, iya. kayak gitu. Maksudnya Vira seperti itu. Soalnya kan memang saya ini juga menggitukan sekolah itu juga karena Vira menginginkan, Mama aku pengen buka sekolah apa soalnya untuk ngajarin teman-teman seperti itu kan. Nah terus ini apa namanya karena kan ada orang tua juga yang nggak bisa kumpul sama anak-anak umum kan juga nggak bisa dia Iya. apa namanya kayak masih gimana gitu Malu-malu. loh. Orang tuanya seperti itu kan ada yang minder lah istilahnya. Makanya saya khusus untuk disabilitas ini. Disabilitas saja. Jadi Kak Vira ini ingin jadi sosok yang menginspirasi Iya, teman-teman yang lainnya. Keren sekali. Aku sampai bangga banget gitu, Tante. Oke, sekarang pertanyaan untuk Kak Vira, pesan-pesan apa untuk teman-teman disabilitas? Apa pesan dan kesannya Kak Vira yang ingin Kak Vira sampaikan kepada teman-teman? Vira mau kasih pesan apa sama teman-teman yang tunarungu, yang disabilitas, pesan-pesannya apa? Harus semangat atau apa? Adik pesan-pesan apa? Pesan-pesan, kasih nasihat pesan-pesan apa? Nation tahu semban teman-teman đúng là đi ambu harus nak dasar seperti teman-teman dulu napilih taot ni harus berani Des, teman sebab itu sampai seperti sebab apa nak bandem itu. Iya. Gak boleh malu, harus tetap semangat, gitu, harus berani seperti Harus percaya Vira. diri, Iya. Oke, sekarang mau tanya ke kuliahnya Kak Vira nih. Tadi kan jurusan kuliahnya Kak Vira ini Diandra baca desain komunikasi visual. Kenapa sih Kak Vira ingin masuk ke jurusan itu? Apakah ada keinginan atau mungkin mama, papa yang nyuruh masuk di DKV? Kenapa Vira milih DKV? Kenapa? Apa dah yun baru pun bapulu sudah lulus SMA nih siapa baba siapa pilih đấy saya ông bệnh là sẽ suy
Ni sudah dengan ba sudah saya di Indonesia sudah siapa ba susah banget Iya. susah banget sulit memang pernah bersama ni besar pernah bersama ambar susah banget dan sebenarnya tembang ada tugas phiền để bên ba sa bạn để susah banget đây là lâm susah banget. Kenapa Vira milih di kafe? Kenapa? Kenapa? Loh, kenapa? Hah? Ya, saya dulu itu saya suka fana itu saya fana bagus bapak Simba saya bagus Waktu kecilnya Iya. dia suka, waktu itu kan les gambar, itu Wah, bagus gitu loh, juga mewarnai juga bagus. Nah, papa mamanya senang, makanya dia milih itu. Masuk ke di kafe. Gambar. nilai bagus nilai bagus. Iya, jadi cocok ya dengan bakatnya Kak Vira juga. Akhirnya berminat di DKV. Iya. Ini Kak Vira kan tadi udah cerita kalau suka modeling sejak TK. Nah, ini Kak Vira mulai dari kapan apa ya, kayak ingin mendalami dunia modeling? Sejak kapan? Nah, adik kan mulai fashionnya dari TK, tapi pas ikut kayak lomba-lomba itu mulai kapan? Apa? SMP apa SD atau apa? Beberapa ACT là số number R là ACT ông bên Sophia là phần ba bên sân phải là đã nên là bà ức nên bên 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 được là sao đừng nên ACP mas berapa mas được ACP Iya. lembar ông Sophia là đây sih hai lo pak visit đi này Nggak mau. Kenapa? Dulu. Iya, Dena. Om ba, siapa ba? Ya. Dena, teman-teman, ya. Nih, siapa? Apa? Visit. Dena nak bagus. Teman-teman. Ya, di siapa? Nabi ni lah siapa? Dua lah satu. Pesha. Dua satu. Kok juara satu terus akhirnya? Itu SD kan, SD dia sama temennya itu lomba disuruh gurunya. Terus kok akhirnya bagus juara satu, ya udah. Terus akhirnya SMP juga gitu, disuruh teman-temannya suruh mewakili kelasnya. Itu ayo Vira ikut enggak, ayo ikut. Akhirnya Vira jadi mewakili sekolahannya juara satu lagi. Ya udah akhirnya dari itu langsung ikut terus. Langsung ngerasa nyaman, suka juga. Daya dirinya juga kan muncul. Gitu. Oke, keren sekali. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Kak Vira, aku juga udah baca portofolionya juga, mengajar fashion juga kepada teman disabilitas. Nah, ini apakah Kak Vira juga membuka kelas umum atau tidak? Andi mau buka sekolah untuk anak-anak yang normal nggak nantinya? Iya, nantinya. Sekarang kan Vira buka sekolah yang untuk anak disabilitas. Nah nanti Vira mau buka sekolahan yang untuk anak
normal tidak? Sion Sekolah fashion belum? belum Oh belum. Belum. Cuman waktu di SMK Iya. dia makanya sekarang mau minta dibukakan sekolah itu karena waktu di SMK itu dari kelas 1 tuh dia disuruh ngajar. Jadi ngajar teman-temannya yang kelas 2, kelas 3 itu kalau ada show dia yang suruh ngajar gitu. Makanya dia, "Mama aku mau ngajar teman-teman Mama." Tapi yang dia mungkin mau gitu kan teman-temannya ini. Iya, yang sama seperti Kak Vira. Iya, Akhirnya itu. buka untuk teman Kalau yang disabilitas. umum belum mungkin, Mbak. Oh iya, keren. Oke. Ini juga pesan dan kesan juga, tapi apa sih pesan dan kesan Kak Vira kepada teman-teman disabilitas dalam mengembangkan bakat dan minat? Apa tips yang pernah Kak Vira lakukan dulu saat mengikuti lomba sehingga teman-teman yang melihat juga ikut terinspirasi? Pesan dan kesan Kak Vira untuk teman yang umum maupun disabilitas, apa yang harus dilakukan biar bisa percaya diri seperti itu? Vira kalau ikut lomba itu gimana? Vira Cara supaya percaya diri. pesan-pesan ke teman-teman Vira itu buat lomba biar juara satu itu gimana pesan-pesannya untuk teman-teman? Ya disabilitas ya umum nggak apa-apa. Pesannya Ya, apa? semuanya. Pesannya Vira untuk lomba biar menang atau apa? dulu itu ngapa belum biar persen dan enak lembal-lembal biar enak sebab nih teman-teman apa om bahasa Vira nih iya để phía lại nó ba em bơm này nó ba để xe plan đây nó ba ba phía nó phía lại nó ba em bơm phía lại nó ba nó ba ba là mua xem ba teman ba nó ba ni saya belum ini sebab teman-teman Iya. ya Biar tidak malu gimana Vira? belum Iya, biar jadi ikut lombanya Vira menang. Nah, Vira ngajak teman-teman biar lombanya Vira menang tuh gimana? Harus banyak latihan atau apa? Tuh. iya Oh, Mama aja yang jawab. Ya, Vira sih biasanya kalau ke teman-temannya yang sama-sama disabilitas itu ngomong, ayo ikut teman-teman, ikut lomba, nggak boleh malu, harus berani gitu sih, pokoknya harus percaya diri, menang kalah nggak apa-apa gitu sih kalau ngomong. Pokoknya yang penting dia pasti, ayo semangat gitu dia sama teman-temannya gitu. Oke, jadi mengajak teman-temannya supaya percaya diri, nggak merasa down dan berbeda gitu. Pokoknya harus berani, yang Iya. penting berani, harus semangat gitu. Jadi kan kalau anak-anak kayak gini kan bahasanya pendek-pendek gitu loh, nggak Iya. kalimatnya yang gimana kalau itu sama teman-teman. Tapi intinya sangat ngena sekali karena kan banyak ya teman-teman yang disabilitas yang merasa malu, minder. minder. Akhirnya Kak Vira mencoba supaya kayak Vira nih Iya, gitu. iya, Iya. kebanyakan memang mama-mamanya dari murid-muridnya Vira itu memang karena dia melihat Viranya kok bisa kayak Iya. gitu ya, jadi pada semangatnya seperti itu gitu. Iya, berarti Kak Vira juga menjadi sosok yang Inspirasi, inspiratif, ya. ya, menginspirasi. Oke, nah sekarang ke bundanya Kak Vira nih, ada pertanyaan dari aku juga. Oke, nah ini pertama mamanya Kak Vira nih boleh dong ceritain awal mamanya Kak Vira tahu kalau Kak Vira mengidap
tunarungu. Iya, boleh diceritakan dan gimana sih perasaannya waktu itu? Oh. Dan apa semangatnya mamanya Kak Vira untuk selalu menemani Kak Vira, menyemangati, itu gimana sih ceritanya? Dulu sih Vira lahirnya prematur dan lahirnya dulu normal. Iya. Dan karena 1 hari setelah lahir dia kan tersedak susu. Nah itu masuk paru-paru, dia udah biru lah anaknya itu. Nah terus dibawa ke rumah sakit. Nah mungkin pihak rumah sakit hanya istilahnya nyawanya aja yang ini pokoknya Bisa pentingnya diselamatkan, selamatkan. Nah iya. itu di oksigen. Karena volume oksigennya terlalu besar, dia lahirnya prematur, mungkin saraf pendengarannya nggak kuat ya. Nah memang dokternya sudah bilang sama papahnya kalau nggak kena mata, kena pendengaran. Tapi saya masih bersyukur Vira kena pendengaran ya, walaupun daripada mata. Dan saya sama papahnya pun baru tahu dia umur 1 tahun kok dia nggak mendengar. Nah, saya pikir cuma kayak anak kecil kan cuek gitu kan, kalau dipanggil atau apa kok nggak ada respon. Baru 1 tahun saya bawa ke rumah sakit di Karangmenjangan, ternyata dokternya tulis tuli. Saya juga down itu, aduh nggak karu-karuan. Terus saya nggak percaya, saya bawa ke Jakarta, Cipto, juga sama aja hasilnya. Ya itu udah itu dari umur segitu udah saya sama papanya udah bawa kemana aja alternatif sampai umur 2010 itu udah akhirnya larinya ke medis lagi, itu operasi implan karena di alternatif nggak bisa. Dan akhirnya saya tadi kondisinya masih kerja karena dia habis operasi, saya keluar dari kerja itu tahun 2011 itu sampai sekarang dampingi Vira, alhamdulillah Mbak. Ada hasilnya. Iya, ada hasilnya. Iya. Kak Vira menjadi sosok yang sangat inspiratif juga. Iya. Tadi aku juga baca-baca beberapa koran yang meliput Kak Vira juga, kata-katanya Kak Vira sangat nginspirasi gitu, bukan cuman kepada teman disabilitas, dengan umum juga. Oke, nah yang kedua nih, untuk mamanya Kak Vira, motivasinya apa sih? Kenapa mendukung Kak Vira di dunia modeling, di dunia tari, dan tadi gambar juga. Ya, motivasinya mama apa? Motivasinya biar dia bisa hidup mandiri ya, Iya. tanpa ketergantungan, karena dia selamanya akan ditemani sama orang tua kan. Dia Iya, paling harus bisa lepas dari orang tua, karena juga untuk kehidupan kedepannya kayak fashion. Dan itu karena dia ada kekurangan tunarungu itu, mungkin juga akademinya juga Vira agak emang tidak terlalu ini ya dibanding anak-anak reguler. Iya. Nah itu larinya ke bakat. Nah bakat fashion ini dia tidak membutuhkan pendengaran betul-betul 100%. Jadi fashion tuh pokoknya yang penting jalannya bagus. Memang sih harus ketukannya sama, tapi dia bisa ketukannya dengan dengan menghitung lah gitulah itunya jalannya. Terus dari itu kita larinya ke sana, dan alhamdulillah juga anaknya bisa mau dan senang. Maka itu dari itu terus dia karena ikutin lomba-lomba, terus dia ada hasilnya menang, dia juga memberi semangat itu. Terus kalau nari memang karena sudah diimplan, saya mau nggak mau saya juga nari, saya panggil guru privat juga sih, dan cara pengajarannya juga beda sama yang reguler ya. Juga nari itu dengan hitungan, terus dengan musik juga sendiri. Tapi memang semua itu nggak lepas dari saya, karena habis latihan itu pasti saya suruh ulang di rumah, dan saya sendiri yang bimbing kayak gitu. Nah sekarang desain juga gitu, desain juga memang kalau anak-anak seperti ini kita kalau bukan didampingi orang tua nggak akan jalan Mbak. Iya, gitu pastinya harus ada dukungan dari orang tua benar, juga. Karena juga Vira dulu kecilnya juga antara mau yang mana bakatnya kita nggak tahu. Iya, Tapi istilahnya apa ya? Dicemplungin aja pokoknya. Kita Dicoba juga dulu, gitu loh, tanpa kita nggak tahu bakatnya apa gitu loh. Sekarang desain juga alhamdulillah dikit-dikit dia mau lah kayak gitu. Saya memang nanti modelingnya agak saya kurangi, saya lari ke desainernya ini. Iya. Gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk mamanya Kak Vira. Apa pesan dan kesannya Tante kepada seluruh orang tua di Indonesia atau para penonton Miss podcast ini yang memiliki anak yang
disabilitas seperti itu. Apa pesan dan kesannya Tante? Seperti cara Tante mendukung Kak Vira tadi, gimana? Saya pesannya sih cuman ini satu, untuk orang tua itu, semua orang tua yang memiliki anak-anak yang seperti ini yang berkebutuhan khusus, janganlah sampai anak itu diumpetin, istilahnya kasarnya diumpetin, dan kita jangan sampai malu untuk dibawa ke depan umum ya. Jadi kita malu, kita minder kayak gitu, kita nggak perlu kayak gitu. Karena tanpa bimbingan kita sendiri atau dampingin kita, nggak ada apa-apanya mereka. Memang mereka punya kekurangan, tapi kalau kita gali akan kelebihannya, mereka pasti ada sesuatu. Allah itu adil. Allah itu adil, pasti ada kekurangan, pasti kita akan diberikan kelebihan. Karena itu orang tua yang memiliki anak ini, tidak semua orang tua diberikan anak seperti ini, karena Allah sudah memilihkan kita untuk anak-anak seperti ini membawa keberhasilan sendiri. Jadi tanpa bimbingan orang tua tidak ada hasilnya. Makanya jangan terlalu minder, malu atau gimana, atau merasa anak ini tidak ada gunanya atau tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu salah besar. Jangan sampai itu. Kita pokoknya memang dengan kesabaran, dengan ketelatenan, insya Allah anak-anak kita akan berhasil apa yang kita inginkan, insya Allah. Oke, itu tadi pesan dan kesan dari mamanya Kak Vira kepada seluruh penonton juga. Jadi kekurangan itu gak boleh dijadikan suatu alasan kenapa kita nggak mau maju ya. Kita karena anak reguler pun kadang-kadang juga ngerasa Tante, kayak malas gitu. Malah kadang lebih semangat teman-teman yang disabilitas seperti itu. Jadi kepada orang tua harus tetap mendukung, karena sekolahan seperti SMP Negeri 4 ini juga sudah memiliki seperti guru-guru yang siap menemani juga, dan juga pastinya orang tua harus tetap mensupport anak-anaknya. Oke, nah di sini sekarang waktunya kita seru-seruan. Aku, Kak Vira, dan kalian penonton semuanya pengen kan lihat gimana sih videonya Kak Vira waktu sedang ada di atas panggung, dan tadi Diandra udah lihat sih, bener-bener amazed banget, keren. Jadi langsung aja kita coba lihat ya. Bakalan ditayangin di sini guys. Keren sekali kan teman-teman, aku aja sampai amazed banget loh. Nah ini waktu perlombaan apa ya Tante kalau boleh tahu? Putri Nusantara di Royal Women Weeks gitu. Nah ini yang betul-betul terkesan sama Vira. Ini kondisinya, ini kan udah final ya, udah grand final. Ini kondisinya sakit, dia suaranya hilang gitu. Dia terus ada tanya jawab kan. Ini sudah masuk, cuman diambil 6 orang. Itu dari berapa peserta diambil 6 orang. Ini dia ada tanya jawabnya, suaranya habis hilang. Dia jadi kalau ngomong tuh ngotot. Nama saya Desir, ini ngotot. Dia sampai selesai acara ini di panggung nangis. Mama, suaraku denger nggak? Jadi ini yang paling tadi Kak Vira ceritakan, yang paling berkesan. Jadi suaranya udah nggak jelas, serak. Jadi sambil ngos-ngosan karena dia batuk kan. Gitu. Iya. Tapi di sini Kak Vira sangat tampil cantik dengan busananya. Iya. Bisa menyembunyikan nervousnya juga. Iya. Kak Vira. Makanya orang-orang memang lihat dia kok ini betul-betul PD-nya tinggi sekali gitu loh. Tapi malah itu sih Tante yang diperlukan kalau mengikuti perlombaan. Ini ada tanya jawab juri, saya dampingi, suruh jelaskan apa yang diomongin Vira. Jadi waktu itu jurinya sudah tahu atau belum? Iya, tahu? pas terakhir baru tahu. Oh, baru tahu. Iya. Tapi pas waktu audisinya terus finalnya nggak tahu, jadi baru terakhir ini. Oke, yang ada di studio boleh minta tolong tepuk tangannya nggak buat Kak Vira?
aku bener-bener bangga banget di Indonesia masih ada sosok yang seperti Kak Fira yang nggak cuman bisa minder tapi bisa nunjukin ini loh kelebihan aku gitu. Ini waktu udah mau masuk ya Tante? Iya. Ini ada juga lagi. Nah, ini juga ikut Surabaya Fashion Parade. Ini cuman berapa orang pesertanya, terus yang diambil masuk di final 10 orang. Jadi 10 besar. Masuk 10 besar. Iya, Kak Dan Fira. yang hijab cuman Fira tok kalau nggak salah 2 orang atau yang masuk 10 besar. Keren sekali. Ini Fira lombanya itu ya anak-anak umum ya. Jadi bukan jadi nggak hanya disabilitas. cuman jadi yang disabilitas hanya Fira aja. Yang tadi Putri Nusantara juga Fira aja. Tapi ternyata Kak Fira bisa masuk ke 10 besar. Alhamdulillah ini 10 besar. Kok yang ini tadi Putri Nusantara favorit. Juara favorit. Nah itu tadi teman-teman semuanya udah selesai nonton video cuplikannya Kak Fira kan? Gimana? Pasti keren banget kan? Kalau kalian nontonnya keren, please jangan lupa komen di kolom komentar ya. Oke, di sini biar nggak terlalu jaim-jaim banget, Diandra udah nyiapin beberapa pertanyaan. Game sih lebih tepatnya, gosip atau fakta sebelum penutupan kepada Kak Fira ya, dan boleh dibantu dengan Mama. Nah ini pertanyaan pertama, pernah gak sih denger-denger ya Kak Fira pernah atau enggak jatuh atau terkilir saat menggunakan high heels yang terlalu tinggi? Pernah gak ada pengalaman seperti itu? Gosip atau fakta? Fira pernah jatuh nggak di panggung? Hiện. Nggak pernah. Di gosip. Oh berarti gosip ya? Oh berarti Kak Fira keren banget berarti guys kalau selama kan udah mengikuti lomba dari TK sampai sekarang dan ternyata nggak pernah jatuh sama sekali, berarti itu gosip ya, gosip. Oke. Nih pertanyaan kedua, gosip atau fakta, pernah nggak Kak Fira datang terlambat saat ada perlombaan? Fira kalau lomba datang terlambat pernah? Tidak pernah. Oke, Gosip. gosip. Gosip ya guys, karena menurut Diandra juga Kak Fira orang yang tepat waktu. Jadi nggak mungkin lah bisa terlambat karena kan itu tadi juga perlombaan. Nah, pertanyaan yang terakhir nih. Pertanyaan terakhir buat Kak Fira. Gosip atau fakta Kak Fira sangat manja kepada Mama. Gimana? Atau mungkin ke Papa? Fira manja sama Mama atau sama Papa? Manja. Gosip atau fakta? Sama manja apa enggak? Sudah besar. Tidak. Biasa. Sudah besar. Berarti gosip karena Kak Fira tadi juga udah ngejelasin Kak Fira pengen jadi orang yang mandiri guys. Bapak pelus sama delus. Oh, Papa peluk terus sama aku. Iya, berarti Papa ya yang kayak sayang banget sama Kak Fira. Padahal Kak Firanya udah ngerasa aku udah gede gitu, pengen mandiri. Nah, udah teman-teman itu tadi serangkaian acara yang udah Diandra buat sama Kak Fira. Ada tadi pertanyaan, terus pesan dan kesan buat Kak Fira untuk teman-teman umum maupun yang disabilitas. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan acara podcast Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Dadah, see you.